Sobat Egitech, saya Yanda. Hari ini kita berada di Classroom Egitech. Materi yang akan dibahas untuk hari ini adalah penghapusan sanksi. Apa kabar Pak Wahyu? Alhamdulillah baik Mas Yanda. Gimana Mas Yanda? Kali ini kita ngobrol apa nih sekarang nih kita? Ini materi kali ini Pak, masalah tentang penghapusan sanksi Pak, perpajakan. Sanksi administrasi ya? Ya, penghapusan sanksi administrasi ya? Betul. Oke. Apa nih yang kita mau obrolin di siang ini? Nah, sebelumnya itu kita tahu sanksi itu apa aja nih Pak? Kenapa bisa terbit sanksi? Gitu. Gini kan? Itu seperti apa Pak? Silakan. Gini ya, sebenarnya ini timbulnya sanksi itu dilatar belakangi oleh pemenuhan kewajiban perpajakan yang harus ditunaikan oleh wajib pajak ya. Wajib pajak itu kan ada kewajiban melaporkan SPT gitu kan, terus juga harus membayar. Kadang ya kan, seiring berjalannya waktu, kadang itu ada yang lapor SPT-nya telat nih, ya kan, telat gitu kan, dari batas waktu pelaporan, terusnya juga pembayarannya telat gitu kan, jadi entah karena lupa ya atau belum ada uang dan sebagainya kan. Nah, efek dari itu ya kan, maka timbullah sanksi, ya sanksi administrasi, sanksi bunga, sanksi denda dan lain sebagainya. Nah, ada berupa STP ya, rata-rata tuh STP. Nah, jadi untuk untuk mengakomodir sanksi tersebut, maka DJP itu menerbitkan namanya surat tagihan pajak STP gitu. Jadi STP itu terbit karena ya kelalaian kehilapan lah oleh wajib pajak dalam menunaikan seluruh kewajiban perpajakannya. Gitu. Nah, seiringnya waktu ini kan kadang kondisi kita nih nggak punya uang. Betul. Atau gimana ya, kondisi-kondisi tertentu lah. Oh, ini bukan kesalahan aku nih gitu kan. Nah, daripada jadi tunggakan, sebenarnya DJP memberikan fasilitas tuh, ya fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi gitu. Oh, baik. Berarti atas kesalahan kekhilaafannya wajib pajak ya Pak ya? Iya betul. Oke, baik. Berarti dasar hukumnya itu apa Pak yang bisa kita ngajukan permohonan penghapusan sanksi administrasi perpajakan itu? Gitu. Jadi gini, di dalam KUP itu ada ya dasar hukumnya ya, Undang-Undang Perpajakan itu. Jadi di pasal 36 dia. 36 ya pasal 36. 36 ayat 1, 36 ayat 1 huruf A, 36 ayat 1 huruf B, huruf C dan huruf D. Kalau pengurangan itu 36 ayat 1 huruf A gitu kan. Lalu juga ada aturan lebih lanjutnya nih Mas Yanda ya, di PMK 118 tahun 2024. Kalau nggak salah di pasal 26 27 deh. Iya. Yang kayak itu. Ya, jadi itu dasar hukumnya tuh ya. Gitu. Berarti itu adalah salah satu upaya ya wajib pajak ya Pak ya. Betul. Untuk mengurangi beban pajak nih. Bukan beban pajak, istilahnya ya beban pajak wajib pajak kan. Ya, jadi bisa diajukan untuk dihapuskan STP itu ya Pak ya. Dihapuskan atau dikurangkan gitu ya. Ya seperti itu. Jadi ya fasilitas lah yang diberikan oleh DJP ya untuk mengurangi tunggakan pajak yang ada di pihak wajib pajak gitu kan. Gitu. Oke. Jadi permohonannya itu berapa lama Pak antara STP keluar dengan pengajuan permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi perpajakan? Administrasi ya. Iya. Jadi gini, kalau misalnya masalah permohonan itu kan nggak ada waktunya. Nggak ada waktu ya Pak kan? Ya kan, ada waktu. Dia jadi harus mengajukan nih, ya kan. Permohonan pertama diajukan. Ya kan. Nah, 36 ayat 1 huruf A, huruf B, huruf C itu bisa diajukan 2 kali. Oh iya, berarti ada 2 kesempatan ya Pak ya? Iya, ada 2 kesempatan umpama, kecuali yang 36 ayat 1D ya, itu cuma 1 kali. 36 ayat 1 huruf A, huruf B, huruf C itu dapat diajukan 2 kali. Ya kan? 2 kali. Jika permohonan pertama ditolak nih kan? Ditolak, umpama setelah diajuin permohonan gitu kan. Lalu setelah diteliti lah ya oleh pihak DJP, maka terus timbullah
Keputusan ya. Keputusan ya. Tentu keputusannya, katakanlah keputusannya ditolak nih. Ditolak yang pertama ditolak ya, Pak ya. Lalu keluarlah cap ya. Iya, cap Nah, keluar. paling lambat setelah 3 bulan dari keputusan tersebut, jadi kasih waktu 3 bulan tuh. 3 bulan. Dia dapat mengajukan permohonan yang kedua. Oh, begitu. Berarti Gitu. ada 2 kesempatan. Yang Iya. pertama itu tidak Permohonan. mengatur tentang kapan diajukan ya, Pak ya, yang Betul, pertama ya. betul. Nah, dan yang kedua, setelah keputusan dari kantor pajak tentang dikabul atau dikurangi sebagian gitu ya, Pak ya. Itu jarak waktunya 3 bulan setelah dikeluarkan cap-nya Yang itu. pertama. Yang pertama. Nah, ini Iya. perlu jelaskan ya. Iya. Gini, umpama atas SKP ya. SKP. Nah, pokok pajaknya itu harus disetor. Oh, begitu. Setor dulu, Ya. misalnya ada sanksi gitu kan, sanksi bunga, pokok pajak disetor gitu kan, dia bisa mengajukan untuk pengurangan tersebut. Oh iya. Kayak gitu. Jadi Lumayan ya. Iya, lumayan lah kalau Iya. misalnya dia umpama kesulitan keuangan juga ya dia bisa lah Iya, mengajukannya gitu loh. Jadi permohonan itu kan ada formnya sendiri. Permohonan ya, Iya, tertulis ya, ada Pak ya. tertulis permohonan sendiri di PMK 118 itu ada 118 Iya, tahun ada formatnya. tahun berapa, Pak? Tahun 2024. Tahun baru ya, Pak ya. Baru 2024. Itu setelah undang-undang HPP ini kan keluar. Oh iya. Itu loh Mas Yanda. Wah, ini luar biasa nih. Banyak yang wajib pajak yang belum tahu ya, Pak ya. Betul. Ini bisa nih dimanfaatkan oleh sobat-sobat Agitech semua nih yang kebetulan dapat STP tentang bunga gitu ya, Pak ya. Enggak, STP Telat lapor, kelambatan, iya, bunga. telah lapor SPT itu bisa diajukan. Iya, Gitu. seperti itu. Baik. Jadi selain ya, Pak ya, pengurangan penghapusan STP, ada lagi nggak, Pak, tentang penghapusan itu apa bisa dibatalin atau apa gitu, Pak? Oke. Dalam undang-undang tadi saya sebutkan ya di KUP di pasal 36 ayat 1A itu mengenai pengurangan penghapusan kan. Betul. Nah, ada tuh 36 ayat 1B, C dan D. Oke, C Saya dan bicara D. masalah B ya. B. 36. Itu adalah merupakan fasilitas untuk mengurangi atau membatalkan. Oh Ya gitu. kan, membatalkan ya. Iya. SKP SKP yang tidak benar. Oh, Nah, gitu. jadi SKP SKP dari yang tidak benar nih. Tidak benar. Yang tidak benar, Pak. Gini, ada salah hitung lah ya. hasil dari pemeriksaan ya, Pak ya. Pemeriksaan bisa gitu kan. SKP yang istilahnya apa ya? Yang salah penentuan objek gitu kan. Oke. Jadi bisa Bisa diajukan. Bisa diajukan oleh wajib pajak melalui ada 36 ayat 1B itu. Oh, Jadi oke. mengajukan mengurangi atau membatalkan ya SKP yang tidak benar. Oh. Itu SKP ya. Tetapi kalau STP itu ada juga Oh, 36 ayat 1 huruf C. Wah. Itu untuk mengurangi atau membatalkan STP. Ya, surat tagihan pajak yang tidak benar. Itu kan apa? Kayak gini umpama. Di bulan Mei lah ya. Mei, Nah, iya. dia lapor PPN SPT masa PPN telat. Kan dikenain Telat, sanksi itu. betul. Ya kan, keterlambatan kan. Ternyata udah diterbitin tuh STP-nya. Oh iya. Ya kan? Ah. Nah, ini Pak, ini udah 2 kali terbit ini. Kok diterbitkan lagi? Nah, itu dia bisa ajuin itu tuh. Oh, untuk dibatalkan Itu nih, Pak ya. dibatalkan. Itu Oh, oke. STP, STP. ya kan. Lalu juga kalau hasil pemeriksaan ya, 36 ayat 1 huruf D. Huruf Itu D. pemeriksaan. Nah, kalau itu cuma 1 kali tuh. Satu kali, Iya, tidak pengajuannya. ada 2 kali Karena ya dia. pemeriksaan yang tidak mengikuti prosedur pemeriksaan. Nah, yaitu tidak menyampaikan SPHP. SPHP saat Iya, terakhir ya, Pak ya. iya. Tanda tangan Iya, wajib jadi pajak ya. SPHP itu udah sampai tiba-tiba SKP aja keluar. Itu tidak adanya pembahasan. Pembahasan akhir ya. Iya, pembahasan itu bisa dibatalkan. Bisa SPHP-nya. dibatalkan. Ya, masalah prosedur itu kan formil sekali ya. Iya, betul. Gitu. Jadi bisa mengajukan membatalkan SKP dari pemeriksaan. Oke. Gitu. Itu pasti itu sudah banyak banget itu. Oh, iya, iya. Ya kan? Gitu. Dan itu permohonannya cuma Satu kali. Gitu. Nah, ya kan? jadi baik, Pak. Jadi langkah-langkah ini, Pak. Apa yang harus dipersiapkan nih oleh wajib pajak untuk menghapuskan sanksi atau membatalkan ya, Pak ya? Iya. Apa nih Ya, langkah-langkah yang harus dilakukan oleh teman-teman nanti gitu? Itu wajib pajak ada surat ya, formulir permohonannya ya. Oke. Permohonan untuk mengajukan permohonan itu tersebut ya kan. Ya, itu ada formulirnya diisi gitu kan. Ya, syarat-syaratnya kayak pengurangan penghapusan itu karena
diisilah formulirnya di dalam bahasa Indonesia. Dalam ya bahasa kan? Indonesia, iya. Satu SKP satu ketetapan itu satu permohonan loh. Oh begitu. Nggak boleh misalnya satu permohonan itu meliputi beberapa ketetapan. Bisa satu ketetapan itu satu permohonan. Gitu ditulis dalam bahasa Indonesia. Iya. Ditandatangani oleh wajib pajak, kuasa atau wakil. Gitu kan. Dan mengajukan mencantumkan nilai perhitungannya menurut dia. Oh, berarti kalau Iya. misalnya yang tadi katakanlah yang dibatalkan dari SKP, katakan gini, permohonan penghapusan dikenakan sanksi katakanlah 5 juta. 5 juta. Nah, dia minta dihapusin jadi 0. Oh, Gitu, menurut gitu. wajib Iya. pajak ya, Pak ya. Iya, misalnya ini kesalahan ini karena kehilapan gitu kan. Karena atau juga ada sebab-sebab lainnya tuh. Selain karena kehilapan, ketidaktahuan juga ada sebab-sebab lainnya. Oh, gitu. Seperti kesulitan likuiditas masuk juga tuh. Oh, gitu ya, Pak. Ya kan? Berarti bisa ya, Pak Bisa, ya. kesulitan. Penyebab untuk Ah. dia wajib pajak mengajukan penghapusan ya, Pak ya. Penghapusan atau pengurangan itu kayak alasan likuiditas ya. Likuiditas. Di PMK 118 itu dinyatakan kayak 2 tahun rugi. Oh, harus 2 tahun rugi. Iya, 2 tahun rugi, ya kan. Terusnya tingkat likuiditasnya, ya kan sedikit, ya kan. Rasio betul. itu berapa persen, Pak? Di bawah 1. Di bawah 1 ya, Pak ya. Iya, di bawah 1 itu. Jadi harus dihitung. Harus memenuhi 2 tahun ya, Pak ya, Iya, kalau kan, 2 untuk tahun. likuiditasnya itu. Karena ya. ini bagi mereka itu, bagi DJP, pihak DJP itu sebagai bahan pertimbangan. Oh. Gitu, bahan pertimbangan. Jadi pertimbangan mereka untuk, kan gini, keputusan itu bisa dikabulkan seluruhnya, dikabulkan sebagian, Oh, gitu. atau ditolak. Oh, berarti ada 3 kemungkinan dari permohonan itu ya, Pak ya. Nah, iya. Gitu. Tapi permohonan itu bukan hanya satu kali ya, untuk Satu kali. 1A, B, C itu. BC, Bisa ya. setelah ditolak dia bisa Ngajuin kedua. 2 kali. Iya. Dan permohonan itu gini loh. Permohonan itu harus diajukan ya. Diajukan di KPP, Di mana KPP wajib terdaftar. pajak tersebut terdaftar. Lalu dari surat tersebut akan diteruskan ke pihak Kanwil. Kanwil. Nanti yang memproses Kanwil. Yang meneliti surat itu Formilnya pertama, disetujui nah itu dari Kanwil nanti. Kanwil yang menentukan ya, Pak ya. Iya, Kanwil Berdasarkan dengan data-data yang wajib pajak Sampaikan. ya, permohonan ya, Pak ya. Iya, jadi gini, permohonan masuk, ya kan, umpama aku minum dulu ya. Boleh, Pak, silakan, Pak. Silakan. Umpama gini, ini salah satu case yang baru aja kita sedang tangani ya. Ada salah satu wajib pajak dia mengalami kesulitan lalu buatlah itu ya, buatlah surat permohonan. Nah, kita minta tuh laporan keuangannya. Kita lihat laporannya rugi, oke, masuk, kita hitung rasionya. Ya kan, kita konsepin surat, setelah selesai ditandatangani kita ajukan ke KPP, ya, terdaftar ya, Pak ya. Nah, itu di KPP itu nanti akan diteruskan tuh ke Kanwil surat tersebut. Nah, dalam jangka waktu 6 bulan, 6 bulan ya, Kanwil itu, DJP itu harus sudah bisa mengeluarkan keputusan. Oh. Itu dikabulkan seluruhnya, dikabulkan sebagian atau ditolak. Ya. Nah, 6 bulan ya, 6 Pak ya? bulan. Nah, sejak permohonan masuk ya. Sejak Nah, permohonan masuk. dalam jangka waktu 6 bulan tersebut, apabila diperlukan ya, pihak DJP itu bisa memanggil. Oh, begitu. Konfirmasi ini, Iya, Pak ya. konfirmasi nih ke wajib Benar pajaknya, nggak gitu ya? kan? Iya. Misalnya ada beberapa perlu yang harus dia tanyakan. Iya. Ya kan harus jelas. Harus jelas, DJP ya. itu kan tidak asal Menentukan ya, Pak ya? menentukan, menolak, menerima atau menerima sebagian, menerima seluruhnya, itu nggak asal. Dia berdasarkan keterangan yang diberikan oleh wajib pajak. Itu. Jadi setelah apabila 6 bulan tidak ada keputusan nih. Wah, aduh kok 6 bulan belum ada keputusan nih. Nah, itu dianggap tuh dikabulkan tuh. Oh, begitu. Iya. Syukur-syukur ya, syukur-syukur kita ajukan. Terus saya lupa. Dari pihak DJP ya. Iya. Nah, tiba-tiba dia jadi dikabulkan Oh, iya. ya, Mas Anda. Kayak gitu jadinya. Jadi sebenarnya simple sih ya untuk permohonan pengurangan di pasal 36 ini. Yaitu juga ya istilahnya bisa wajib pajak manfaatkan ya. Iya, betul, Ya betul. kan. Juga karena bencana alam juga bisa loh. Bisa ya. Iya,
Bisa karena bencana alam juga bisa. Misalnya karena kehilapan atau tidak kesalahan. Terusnya keusian likuiditas. Terus juga karena bencana alam juga bisa. Bisa kita ajukan ya Pak Kita ya. ajukan alasan bencana alam. Nah, kita sampaikan alasannya. Nanti pihak DJP itu akan mengkonfirmasi ke kita. Iya. Gitu. Jadi itu fasilitasnya oke lah. Iya. Ya, masih Anda Bagus ya sebenarnya Iya. Pak ya. Iya, Itu saya pikir hak sih. hak dari wajib pajak ya. Iya, sekali. hak wajib pajak ya memanfaatkan fasilitas ini Iya. yang diberikan oleh DJP. Ya, saya rasa udah clear semua ya. Iya. Ya kan, gitu loh. Ya, saya cukup kali masih Anda ya. Iya. Saya rasa cukup untuk materi hari ini ya Pak ya. Oke. Untuk penghapusan atau pembatalan ya sanksi administrasi perpajakan ya Pak ya. Saya simpulkan kesimpulan dari pembicaraan hari ini di Agitech Classroom adalah wajib pajak dapat ini mengajukan penghapusan atau pembatalan STP atas STP atau baik dari bunga keterlambatan gitu ya atau dari SKP gitu ya Pak ya, diajukan menggunakan surat permohonan berbahasa Indonesia, terus diajukan ke KPP tempat KPP WP terdaftar, terus permohonan itu dapat diajukan 2 kali dengan jangka waktu yang pertama tidak ditentukan dan yang kedua itu 3 bulan setelah keputusan diterbitkan dari yang pertama gitu ya Pak ya. Ya, betul. Baik. Mungkin itu aja Pak untuk classroom kita hari ini, sesi hari ini ya. Mungkin di lain kali kita bisa ketemu lagi Pak dengan pembahasan yang berbeda, tema yang berbeda ya Pak ya. Mungkin teman-teman Sobat Agitech bisa kunjungi juga di sosial media kita yang di sebelah di bawah ini nih. Silakan bisa kunjungi ya Pak ya. Mungkin itu aja ya Pak ya. Terima kasih ya Pak Wahyu ya atas kesempatan hari ini Pak. Siap. Yuk, makasih Pak. Sama-sama. Agitech Tipland, Spirit of Improvement.